Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara memperbaiki aplikasi yang dikeluarkan oleh Ranshop, tapi ternyata sekarang database rusak, guys. Ini biasanya rusak database ini karena ada mati listrik secara mendadak ya. Jadi aplikasinya sedang dipakai, tapi listrik langsung mati secara tiba-tiba. Itu biasanya merusak database yang sedang aktif, guys. Jadi cara memperbaikinya seperti ini. Ini kebetulan aplikasi yang sedang dipakai di Prima Center Sukabumi ya guys. Jadi saya harus memperbaiki dengan cara di remote. Nah, cukup mudah sebenarnya memperbaiki masalah seperti itu. Masalah seperti ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kalau kita lihat dulu di data hutang, ini tidak ada ya hutang ya. Misalkan seperti ini, klik di error. Oh tidak ya. Tadi error di mana guys? Tidak apa-apa guys. Coba di laporan piutang. Di laporan piutang di sini ya errornya guys. Atau error pas apa tadi? Oh, pas bayar. Jadi ketika bayar itu tidak bisa ya. Cannot retrieve result data. Jadi biasanya ini datanya rusak karena ada mati listrik mendadak ya, sehingga menghentikan database yang sedang berjalan. Jadi database sedang aktif, lalu komputer mati mendadak. Biasanya datanya itu ikut rusak, guys. Untuk di kasus 1 kali 2 kali itu tidak apa-apa, tapi kalau keseringan biasanya database fisiknya malah yang rusak. Jadi datanya akan hilang, guys. Nah, ini juga kita usahakan mudah-mudahan belum rusak-rusak banget ya. Sebenarnya secara defaultnya dari sistem aplikasi yang Ranshop keluarga itu sudah ada di sini untuk memperbaiki databasenya. Yaitu posisinya ada di Open Database, lalu di sini ada Repair. Nah, repair ini adalah fungsinya untuk memperbaiki kerusakan tabel seperti tadi, guys. Pertama, coba perbaiki dulu. Nanti akan ketahuan warningnya apa ya. Nah, seperti tadi. Tapi ini catatan ya, kalau belum begitu sering ya rusaknya. Kalau sudah sering, biasanya datanya malah hilang, guys. Nah, ini tabel bukti transaksi yang rusak. Coba kita perbaiki. Oh, tadi sudah ya. Coba dianalisa. Yang bukti transaksi tadi mudah-mudahan jadi baik. Nah, kayaknya sudah bisa ya. Jadi kalau dicek lagi harusnya sudah jalan, guys. Tuh, sudah ya, sudah jalan. Jadi kalau kita lihat di data piutang tadi, piutang customer, lalu klik lalu bayar, dia sudah bisa ya. Nah, ya sudah bisa. Retur 1, retur 2. Oh, ini ya ada pembayaran via retur itu. Oke. Nah, itu cara pertama dengan menggunakan tool atau alat yang ada di aplikasinya. Bisa juga menggunakan HeyDSQL atau tool untuk membuka data engine MySQL. Bebas kalian biasanya buka apa. Di situ biasanya ada yang namanya maintenance database. Coba saya gunakan yang HD ini. Lalu masuk ke maintenance. Nah, di sini juga ada guys. Nih, operasinya itu ada cek dulu, lalu dianalis, lalu dicek sum, lalu optimize dan repair ya. Bisa aja lewat sini. Tabel mana saja yang diperbaiki di sini kalian bisa pilih, guys. Nah, bisa satu bundle database. Satu bundle itu keseluruhannya. Ini nama databasenya Depo 2018 Master, atau bisa juga per tabel. Kalau per tabel tinggal diklik-klik aja tabelnya gini. Lalu di repair gitu. Tergantung mana tabel yang rusak. Tadi kebetulan yang rusak adalah tabel bukti transaksi ini, guys. Jadi kalian tinggal repair lalu execute. Nah, di sini statusnya sudah oke. Jadi sudah bagus artinya.
Oke gitu ya guys, cara memperbaiki database MySQL yang rusak. Penyebabnya rusak pertama dari mati listrik atau mati komputer secara mendadak, maka solusinya adalah komputer server kalian harus menggunakan UPS. Jadi minimal ketika mati listrik tidak langsung mati, ada waktu buat mematikan komputer atau men-shutdown. Yang kedua, apa ya? Ya rata-rata sih itu kebanyakan saya dari tahun 2006 ya ini mengelola database MySQL khususnya selain SQL Server. Kebanyakan terkendala rusaknya database itu karena dari tidak adanya strum atau mati komputer secara mendadak sementara database sedang dipakai. Itu kebanyakannya guys ya. Oke, sekian dulu sedikit tips cara memperbaiki database atau tabel-tabel yang rusak di engine MySQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa guys, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya jika kalian merasa terbantu dengan tips ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.